Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, umur panjang, kesehatan, maka kita gunakan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan dengan thalabul ilm ini akan memudahkan kita jalan menuju ke surga. Sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih Bulughul Maram, masih bab salat. Kemarin sudah sampai bab apa kemarin? Terakhir kemarin meletakkan kedua tangan di atas lutut, sudah ya? Doa di antara dua sujud sudah? Sudah, doa di antara dua sujud. Sekarang duduk istirahat. Belum ya? Belum. Ya. Duduk istirahat ketika sholat. Al-jilsatu qoblal qiyam lirraq'ah as-saniyah war-rabi'ah. Duduk sebelum berdiri untuk rakaat kedua dan rakaat yang keempat. Ya, rakaat pertama, ya kan? Mau rakaat kedua, mau berdiri. Nah, ada duduk ya, namanya duduk istirahat. Nanti rakaat ketiga mau keempat, kan langsung berdiri, ada duduk istirahat juga. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah ya. Wa an Malik bin Huwairis, dan dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya dia ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, dan apabila Rasulullah itu pada rakaat ganjil, rakaat pertama dan rakaat ketiga, lam yanhad, beliau tidak langsung berdiri, hatta yastawi qaidan, sampai beliau duduk. Ya, duduk. Namanya duduk istirahat. Jadi rakaat pertama Allahu Akbar, Fatihah, surat, ruku', sujud, rakaat pertama kan.
Nah, sebelum dia berdiri maka Rasulullah duduk istirahat. Duduk istirahat. Nanti rakaat ketiga juga sama. Rakaat ketiga berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini rakaat ketiga ya. Kemudian sujud lagi. Sebelum rakaat keempat beliau duduk istirahat. Maknanya seperti itu. Fikih hadis pertama, masru'iyatu jilsatil istirahah, yaitu disyariatkannya duduk istirahat. Wa annaha mustahabbatun, dan duduk istirahat itu hukumnya mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah. Artinya kalau langsung berdiri juga tidak apa-apa, sah, karena ini mustahab. Ya, mustahab itu adalah sunnah. Wa ahdhu biha as-Syafi'iyah, dan Syafi'iyah mengambil ini, ya, pendapat ini. Wa ta'ifah min ahli hadis, begitu pula sebagian dari ahli hadis. Ya. Itu ya. Kemudian yang pertama, duduk istirahat bukan kewajiban. Nah, bukan wajib. Duduk istirahat itu bukan wajib. Ya. Dan bahwasanya Rasulullah SAW itu terkadang meninggalkannya. Nah, jadi terkadang Rasulullah itu tidak duduk istirahat, ya, langsung berarti. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu boleh, ya. Boleh duduk istirahat, boleh langsung, ya. Ya. Dan disunahkan untuk duduk sebentar setelah sujud yang kedua pada setiap rokaat sebelum berdiri untuk rokaat. Ya, ya, tadi sudah ya, yang tidak ada tasahudnya. Nah, jadi yang duduk istirahat itu adalah yaitu setelah sujud yang tidak ada tasahud. Kalau setelah rokaat pertama kan duduk tasahud awal. Nanti rakaat terakhir tasahud akhir. Nah, duduk istirahat ini apa? Salat yang tidak ada tasahud, yaitu rakaat pertama tadi. Rakaat pertama langsung berdiri. Rakaat ketiga juga langsung berdiri, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya kunut. Nah, ini pembahasan masalah kunut. Al-kunutu ba'da ruku', kunut setelah ruku'. Karena kalau Malikiyah itu rukuknya sebelum kunutnya sebelum ruku', kalau Malikiyah. Ya, kalau Syafi'iyah itu kunut setelah ruku'. Ya, jadi bedanya Malikiyah juga kunut, tapi kunutnya sebelum ruku'. Sebelum ruku' kunut dulu. Allahumma hdina fi man baru ruku'. Nah, kalau Syafi'iyah itu apa? Kunutnya setelah sami Allahu liman hamidah baru kunut. Wa Anas bin Malikin, dan dari Anas bin Malik. Ya, kalau Anas bin Malik itu sahabat. Kalau Malik bin Anas itu tabi'in. Nah, ya. Anas bin Malik itu apa? Sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas itu tabi'in. Malik bin Anas itu ya mazhab Malik ini, Malik bin Anas. Tapi kalau Anas bin Malik siapa? Sahabat. Jangan keliru ya. Anas bin Malik itu sahabat, kalau Malik bin Anas itu bukan sahabat. Itu tabi'in. Nah, ini dari sahabat. Wan Anas bin Malikin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah SAW adalah sesungguhnya Rasulullah SAW qanata syahron, beliau kunut selama 1 bulan ba'dar ruku'i, setelah ruku'. Ya, jadi Rasulullah pernah kunut selama 1 bulan setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab,
beliau mendoakan kebaikan, keburukan, ya, keburukan atas orang-orang yang hidup dari orang-orang Arab, berarti orang-orang kafir, mendoakan keburukan. Summa tarokahu, setelah sebulan Rasulullah kemudian meninggalkannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah itu pernah kunut selama 1 bulan mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir Arab, ya. Sebab hadis ini, apa sebabnya? Ya, Zakar Muslim an Anasin, Imam Muslim menyebutkan dari Anas qala, dia berkata, da'a Rasulullah SAW ala ladzina qatalu ashaba bi'rin ma'unah salasina sobahan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mendoakan kepada orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi di sumur Ma'unah, yaitu selama 30 subuh. Ya, jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh. Ya, sebanyak kalau tidak salah berapa? 30 orang. Mereka guru-guru Al-Quran, ya, mendoakan keburukan. Yad'u ala ri'lin, yaitu mendoakan keburukan atas ri'lin, suku Ri'al, wa Zakwan, juga suku Zakwan, wa Lihyan, dan suku Lihyan, wa Usayyah, dan suku Usayyah. Jadi mereka berkhianat. Mereka datang ke Madinah, datang kepada Rasulullah, kirimkan kepada kami ahli-ahli Al-Quran supaya bisa mengajari kami. Akhirnya Rasulullah mengirim 30 orang ahli Al-Quran untuk mengajari Al-Quran di kaum mereka. Ternyata apa? Setelah sampai di tempat mereka, justru 30 penghafal Al-Quran ini dibunuh. Ya, dibunuh. Ya, 30. Ya, bunuh. Maka kemudian apa? Selama 1 bulan Rasulullah mendoakan apa? Keburukan bagi orang-orang tadi. Asal mereka bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin, dari Anas juga, qala, dia berkata, ya, urahu kana ba'asa qauman yuqalu lahum al-qura. Bahwasanya Rasulullah SAW mengirim kepada suatu kaum, ya, yaitu untuk mengajari kepada mereka yaitu Al-Quran. Kalau sebanyak apa? Sebanyak 70, bukan 30 ya, 70. 70 itu banyak ya. Satu jamaah ini berapa? Satu sop ada 30. 20 ya, 25 ya, 3 sop lah, 3 sop 75. Nah, ini dikirim semua ya, untuk mengajari Al-Quran. Ternyata dibunuh semua. Nah, ya, kalau di sini berangkat semua habis semuanya kan, kosong. Nah, banyak kan berarti, banyak. Dibunuh semua. Yaitu kepada kaum musyrik, ya, selain mereka. Itu ya. Maka Anas mengatakan qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkunut selama 1 bulan ala ra'lin, ri'lin wa Zakwan, yaitu kepada kaum tadi, ri'lin dan Zakwan, yang mereka meminta itu. Apa makna kunut? Qanata minal kunut, yaitu ad-du'a. Jadi kunut itu maknanya doa. Ingat, kunut itu maknanya doa. Fikih hadis pertama, istihbabul kunutu fi jami'i sholawat, yaitu disunahkan kunut di semua sholat 5 waktu ya. Iza nazalat bil muslimin nazilatan, yaitu apabila menimpa kaum muslimin itu musibah.
Ya, pokoknya ada musibah menimpa kaum muslimin disunahkan untuk kunut. Kalau zaman Rasulullah 70 ahli Al-Quran dibunuh. Rasulullah kemudian melakukan kunut. Ya. Dulu sempat dianjurkan ya untuk kunut terkait dengan Palestina ya. Karena sampai sekarang pun masih ada pembunuhan, pembantaian kan begitu. Nah, masih ya. Kemudian bayanu mahalil kunut ba'da raf'i ra'si minar ruku'i. Penjelasan tempatnya kunut yaitu setelah mengangkat kepala dari rukuk fi raqatil akhirah, dari rakaat yang terakhir. Ya. Rakaat kalau subuh ya berarti rakaat yang kedua. Liusyarikul ma'mum wal imam. Makmum dan imam bersekutu fit du'a, yaitu dalam doa. Imam membaca, makmum mengamini. Ya, walau fi ta'min, meskipun makmum cuman mengatakan amin gitu kan. Ya, itu. Jadi imam dan makmum itu sama-sama berdoa, walaupun makmum cuman mengatakan amin. Ya. Kemudian yang ketiga, istibabul jahri bil kunuti fi sholatil jahriyati fil ashah. Disunahkan yaitu membaca doa kunut dalam sholat itu dengan jahar. Jahar itu apa? Keras. Ashah. Wa yustahabu raf'ul yadain fih, dan disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, sunah. Jadi kalau tidak mengangkat tangan juga tidak apa-apa. Mengangkat tangan itu sunnah ketika doa kunut. Ya. Itu. Tidak mengangkat tangan berarti apa? Sah juga kunutnya. Karena mengangkat kedua tangan di sini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang selanjutnya istibabul kunuti fi subhi daiman. Nah, ini kalau dalam Syafi'iyah ya, dalam Syafi'iyah disunahkan kunut subuh itu selamanya. Syafi'iyah. Bukannya 1 bulan, tapi selamanya. Walau tarokal kunuta sajada lisahwi, seandainya dia meninggalkan kunut maka dia sujud sahwi. Syafi'iyah. Jadi kalau tidak kunut atau lupa, oh ingat tadi tidak kunut, sujud sahwi. Ini Syafi'iyah seperti itu. Washaha an Anasin radhiyallahu anhu, dan sah sahih dari Anas semoga Allah meridhoinya, annahu lam yatruku hatta faraqad dunya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Ini yang menjadi dalil Syafi'iyah bahwasanya kunut itu selamanya. Ya, selamanya. Yang kelima, la yata'ayyanu fil kunuti du'a mahsusin. Dalam kunut itu tidak ada doa khusus. Tidak ada doa tertentu, tidak ada. Berarti apa? Bebas sebenarnya. Bebas. Ya. Tidak ada tertentu. Wa fi wajhin annahu yahsulu illa bitu ail masyhur. Tetapi dalam satu pendapat ya ada doa yang masyhur, apa? Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang masyhur ya, seperti itu. Artinya ya itu yang dibaca, tidak apa-apa. Artinya selain itu juga boleh. Tapi yang masyhur adalah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Gitu. Hah? Apa itu? Doa apa? Doa samad. Oh, selamat. Doa kunut itu ada keburukan, ada kebaikan nanti. Ya, doa kunut ya, nanti ada di selanjutnya. Nanti itu ada kunut Rasulullah itu melaknat, tapi kemudian turun ayat tidak boleh lagi melaknat. Nanti ada. Ya, coba nanti ada ndak ya? Selamat maksudnya doa selamat gitu. Ya. Ya ini kan Allahumma hdina fiman hadait, kan doa juga untuk keselamatan juga. Allahumma fiman hadait, ya Allah berilah kami petunjuk gitu kan. Wa afina fiman afait, dan maafkanlah aku, kan begitu. Nah, itu kan doa keselamatan juga. Ya, boleh.
Ya, wasoheh dan yang betul annahu hadza mustahab la syarto. Yang sahih itu bahwasanya itu adalah mustahab itu sunnah ya. Pakai doa tadi itu sunnah. Wa qala Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dan berkata Hasan bin Ali semoga Allah meridhoinya, alimni Rasulullah SAW kalimatin, aku diajari oleh Rasulullah SAW yaitu kalimat-kalimat kata-kata aku luhunna fil kunut witri yang aku ucapkan itu di dalam kunut witir yaitu Allahumma hdini fiman hadait, nanti ada bacaannya. Qala Tirmidzi rahimahullah taala, berkata Imam Tirmidzi semoga Allah merahmatinya, fara'a ba'du ahli ilm, maka berpendapat sebagian ahli ilmu min ashabin Nabi sallam, dari sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim dan selain mereka, al-kunutu fi sholatil fajri, yaitu kunut di dalam sholat subuh, dan ini perkataan pendapat Malik dan Syafi'iyah. Jadi memang Maliki dan Syafi'iyah itu ada kunut subuh. Adapun Hambali dan Hanafi tidak ada kunut subuh. Kunut mereka itu kalau ada kunut nazilah tadi. Sementara Maliki dan Syafi'iyah ada kunut subuh. Jadi ya. Wasatil baqi filati raqmun, nanti akan ada hadis berikutnya. Jadi kalau hadis tadi apa? Hadis yang pertama Rasulullah kunut selama 1 bulan, yaitu hadis yang tadi. Sekarang hadis yang kedua, al-kunutu fi subhi, yaitu kunut subuh. Wali Ahmad wa Daruqutni, dan dari Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, nahwuhu, yang semisal dengannya, min wajhin akhar, dari wajah yang lain. Wazada, dan beliau menambahkan, fa'amma fis subhi, maka adapun kunut subuh, falam yazal yaknutu hatta faraqat dunya, maka Rasulullah senantiasa kunut sampai berpisah dengan dunia. Ya, ini hadis Ahmad dan Daruqutni ya, itu. Fikih hadis pertama, istibabul kunut fi sholatil fajri daiman. Nah, dari hadis ini apa? Fikihnya disunahkan kunut subuh selamanya. Wa man tarakahu falai sujud, dan barang siapa yang meninggalkannya maka baginya sujud sahwi. Berarti ini dalilnya siapa? Syafi'iyah pakai dalil ini ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Sahan Anas radhiyallahu anhu, ya sahih dari Anas semoga Allah meridhoinya, yaitu sejumlah hadis-hadis dalam kunut dan semuanya ya sahih, ya saling mendukung sebagian dengan sebagian yang lain dan tidak saling bertentangan. Nah ini waqala Anas radhiyallahu anhu, kemudian Anas berkata ya, dengan hadis yang tadi ya, innahu mazala sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta faraqat dunya, sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kunut sampai dia sampai beliau meninggal dunia. Walladzi tarakahu, adapun yang ditinggalkan Rasulullah itu ad-du'a ala aqwamin minal Arab, yaitu doa keburukan bagi orang-orang Arab, itu yang ditinggalkan yang selama 1 bulan tersebut. Yang selama satu bulan. Ya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah meriwayatkan darinya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Rasulullah mengangkat kepala dari ruku' minas sholati subhi, dari sholat subuh, fi raq'ati tsaniyah, di rakaat yang kedua, yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya.
Ya. Wa yad'u bihadza du'a. Kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallaini fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarri ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kunutnya Nabi ketika di subuh. Ya. Disunahkan kunut ya di tengah-tengah iktidal, yaitu setelah iktidal ya sami Allahu liman hamidah, kan iktidal itu kan. Nah, setelah di tengah-tengah iktidal fi raqatis tsaniyah, di rakaat yang kedua setelah rukuk pada salat subuh. Wa yusannu ay yaqnutul imam bil lafdzin jam'i, dan disunahkan imam ketika membaca kunut itu dengan lafal jamak. Bukan Allahumma hdini, kalau dini kan tunggal, berarti Allahumma hdina. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu karena apa? Jadi imam. Kalau sendiri boleh aja Allahumma hdini fiman hadait wa afini, boleh karena sendiri. Tapi ketika jamak disunahkan menjadi nah itu kan kami, kita. Wa yaqnutu fi raqatil akhirah min witri fi nisfi tsani isnani minar ramadan. Dan juga disunahkan di rakaat terakhir di witir pada setengah yang kedua bulan Ramadan. Berarti malam berapa? Ramadan malam 16 ya. Nah, ada kesunahan di Syafi'iyah disunahkan witir. Doa kunut saat witir. Ya. Tuh. Wa fi sairil maktubat linazilah, dan di setiap sholat 5 waktu ketika nazilah. Nah, saat nazilah bukan hanya subuh saja kunutnya, maghrib ya kunut, isya kunut, subuh kunut, maghrib zuhur kunut, asar kunut. Ini ketika kunut nazilah. Allati tangzilu bil muslimin min khauf, yaitu kapan itu kunut nazilah? Yaitu ketika sesuatu menimpa kepada kaum muslimin dari ketakutan, ya, wabah, pembunuhan. Nah, maka kunut bukan hanya subuh saja, tapi di setiap sholat 5 waktu. Jadi ada 2 hadis ya. Hadis pertama tadi Rasulullah kunut sama 1 bulan saja, ya kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua ini Rasulullah kunut setiap subuh sampai beliau meninggal dunia. Yang selanjutnya al-kunutu fi du'ai liqaumin ala qaumin. Kunut mendoakan kebaikan satu kaum dan mendoakan keburukan satu kaum. Jadi kunut itu intinya apa? 1, mendoakan keburukan. Yang kedua, mendoakan kebaikan. 2. Wa anhu, dan darinya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallam kana la yaqnutu illa du'a liqaumin, bahwasanya Rasulullah SAW tidak kunut kecuali beliau mendoakan kebaikan, ya, au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan. Ya, jadi inti kunut itu doa kebaikan atau doa keburukan. Sahahu Ibnu Huzaimah, hadis ini disahkan oleh Ibnu Huzaimah. Fikih hadis pertama, atu'a liqaumin, yaitu mendoakan suatu kaum. Ya, kama sabata annahu kana yad'ul mustadafina minal Makkah, sebagaimana Rasulullah itu mendoakan kepada orang-orang lemah yang ada di Mekah. Ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, orang-orang lemah tidak punya bekal, tidak bisa hijrah, mereka tetap di Mekah. Nah, maka Rasulullah mendoakan mereka, yaitu ketika kunut. Nah, di Mekah kan mereka diintimidasi,
mereka diancam, mereka tidak boleh pergi, ya kan? Maka doa kunutnya Rasulullah apa? Untuk kebaikan orang-orang Muslim yang lemah. Nah, orang-orang yang lemah sekarang di mana orang Muslim? Nah, di Palestina. Nah, mereka lemah kan? Ya, mana? Sudan sekarang. Oh, lebih parah. Ya, berarti itu bisa artinya itulah doa kunut itu ketika ada hal seperti itu. Doa kunut. Ya. Fa'an Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, lama rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar ruku'i tsaniyah, tatkala Rasulullah itu mengangkat kepala dari rukuk yang kedua dari salat subuh, qala, nah ini termasuk doa kunut Rasulullah, Allahumma anji Walid bin Walid wa Salamah bin Hisam wa Ayas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina Makkah. Nah, boleh disebut orang-orangnya. Allahumma anji Walid bin Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisam, Ayas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah yang ada di Mekah. Itu kunutnya Rasulullah. Ya. Jadi tidak hanya Allahumma hdina fiman hadait, kan gitu. Ya. Allahumma stud wa ta'taka ala mudur. Nah, ini doa keburukan. Ya Allah, keraskanlah, timpakanlah kepada orang-orang yang memberi mudarat, ya, kepada orang-orang yang menyiksa orang Muslim tadi. Waj'al alaihim sidnina kasinina Yusuf, dan buatkan, jadikan mereka itu tahun-tahun seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf ketika Yusuf di penjara. Artinya mendoakan keburukan kepada orang-orang yang memberi mudarat kepada orang Muslim. Kan begitu. Ya. Jadi dua itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ad-du'a ala qaum, yaitu Rasulullah juga mendoakan keburukan kepada satu kaum. Seperti tadi ya. Ketika Rasulullah mendoakan kepada Riklin Dakwan karena mereka membunuh 70 ahli Quran. Kama sabata fil hadis, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, bidua ala Riklin, yaitu Rasulullah mendoakan keburukan bagi Riklin, Zakwan, Walhyan, wa Usayyah, wa hum bani Amir min ahli Najd, alladzina qatalu, yang mereka itu membunuh zuha'u sab'ina rajulin minal qura, yaitu membunuh 70 qura ahli Al-Qur'an. Ya. Fangqadu ahad, dan mereka itu yang membunuh itu melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya bahwasanya doa kunut itu adalah yaitu setelah berdiri dari rukuk pada rakaat yang kedua. Kemudian selanjutnya doa nazilah, kunut nazilah adalah yaitu doa di setiap sholat. Tadi kalau kunut nazilah itu setiap sholat, bukan hanya sholat subuh. Yusannul kunutu fin nawazil, disunahkan kunut ketika terjadi sesuatu atau sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Fayad'u bima yunasibul hadisah, maka berdoa sesuai dengan kejadian yang menimpa tadi. Kan kejadiannya beda-beda kan, musibahnya kan beda-beda. Maka doa kunutnya juga sesuai dengan keadaan tadi. Ya. Taksisan bima fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala ulaikil ahya'i minal Arab. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya bahkan Rasulullah mengkhususkan kan, nama-namanya sudah disebut juga. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatruku ahyanan fi hawadis. Tetapi ternyata Rasulullah juga terkadang meninggalkan doa kunut, ya, pada kejadian-kejadian. Ya, ternyata juga tidak semua bencana itu Rasulullah doa kunut juga. Ya. Ya, tidak semua ada musibah itu Rasulullah juga doa kunut juga. Seperti apa? Seperti ketika di perang Khandaq. Ketika perang Khandaq kan dikepung, Madinah dikepung, ya kan?
dikepung oleh pasukan Ahzab 10.000, tidak bisa kemana-mana. Tapi ternyata Rasulullah juga tidak kunut. Artinya apa? Kunut itu jawas, boleh-boleh saja, boleh dilakukan, juga boleh tidak. Karena Rasulullah terkadang melakukan, juga terkadang tidak melakukan, kan begitu. Ya, wa adamul wujub fi halati du'a, dan tiadanya kewajiban dalam hal doa tadi. Ya gitu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, annahu sami'an nabiyya sallam hina rafa rasulina salatu subhi, bahwasanya Ibnu Umar itu mendengar ketika Rasulullah mengangkat kepala dari rukuk yang kedua di salat subuh, yaitu rakaat terakhir, ketika beliau doa kunut, Rasulullah mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan fulan. Ini kunut Rasulullah. Yad'u ala unasin minal munafikin, Rasulullah mendoakan kepada orang-orang munafik. Laknat. Apa? Fa'anzalallahu azza wa jal, maka turunlah surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu wahai Muhammad sedikit pun. Kalau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Maka apa? Qala Suyuti rahimahullah, maka berkatalah Imam Suyuti semoga Allah merahmatinya, hadza yadullu al-annahu nashu li apa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya penghapusan melaknat orang-orang kafir dalam sholat. Jadi ketika doa kunut, Rasulullah melaknat ini, tapi kemudian turun ayat ini. Maka Imam Suyuti mengatakan apa? Doa kunut melaknat itu terhapus dengan surat Ali Imran ini. Nah, jadi kalau doa kunut boleh, tapi jangan melaknat. Wallahu alam ya, wallahu bisawab ya. Tahu nanti. Yang selanjutnya, adamul kunuti fil fajri, tidak ada kunut pada sholat subuh. Nah, ini hadisnya banyak ya. Wa an Sa'id bin Tariq al-Asya'i qala, dan dari Sa'id bin Tariq al-Asya'i qala, dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ya abati wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulullah sallam, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Aliun dan Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka kunut di dalam salat subuh? Qala, dia mengatakan, bapaknya mengatakan, iya bunaya, wahai anakku, muhdas, itu adalah sesuatu yang baru. Rawahul khamsah ila Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Ya. Ya, fikih hadis pertama, al-kunutu fil fajri manhiyun anhu. Kunut di dalam salat subuh ini terlarang berdasarkan hadis ini ya. Lihadzal hadis. Wa huwa ra'yu Abu Hanifah rahimahullah, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah tidak ada kunut. Termasuk kunut subuh. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, kunut. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis yang telah lalu, ya. Jadi memang hadisnya banyak ya masalah kunut ini, ya. Wal jam'u bainahuma, dan penggabungan di antara hadis keduanya tadi, annahu waqa'al kunut tarotan, bahwasanya adanya kunut itu terkadang, ya, terkadang. Wa tarakuhu ukhra, dan terkadang juga ditinggalkan. Jadi terkadang dilakukan, terkadang ditinggalkan, gitu ya. Pendapat ini. Wa qala Tirmidzi rahimahullah taala, berkata Imam Tirmidzi semoga Allah merahmatinya, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilm, dan berpendapat
beramal dengan pendapat ini kebanyakan ahli ilmu. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan berkata, in qanata fil fajri fahasanun. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Jika dia kunut di setiap sholat subuh maka baik. Ya. Wa illam yaknut fahasan. Dan jika tidak kunut juga baik. Ternyata ada pendapat dulu seperti itu. Ya. Kunut juga baik, tidak kunut juga baik kan gitu. Kalau sekarang kan yang apa? Yang enggak baik, yang enggak sholat subuh kan begitu. Ya. Debatnya kunut dan tidak kunut sampai malam, sampai jam 2, jam 3. Setelah subuh dua-duanya enggak sholat subuh, enggak baik. Ya. Wahtaru ala yaknut. Ya. Tuh ya. Kemudian tadi kan bapaknya ditanya, ada anak bertanya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, apakah mereka berkunut? Sang ayah mengatakan ini muhdas, sesuatu yang baru. Maka di sini dikomentari, ya bunayya, wahai anakku, muhdas ini perkara yang baru. Apa maksudnya? Ya dulu annal qunut kana ahyanan. Ini menunjukkan bisa jadi bapaknya tadi ketika sholat di belakang Rasul dan para sahabat itu pas tidak kunut, ya. Pas datang ke situ pas tidak kunut, dan ketika tidak ikut sholat pas kunut, maksudnya gitu. Wa dzahir annahu kana fil waqi, dan zahirnya itu kenyataannya seperti itu. Rawan Nasa'i, diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan selainnya dengan hadis-hadis yang banyak dalam kunut ba'da ruku'. Maksudnya apa? Maksudnya hadis yang menerangkan kunut setelah ruku' itu, pertama, al-kunutu fi sholati subhi, ada yang hadis yang mengatakan kunut itu setelah sholat subuh, itu ada 3 riwayat. Wal kunutu fi zuhri, kemudian kunut setelah sholat duhur, dan kunut setelah sholat isya yang akhir, dan kunut setelah subuh. Jadi ada riwayat-riwayatnya masing-masing ya. Ba'da ma yaqulu, kapan kunut itu? Setelah imam mengatakan sami Allahu liman hamidah fayat ulil mu'minin, maka kemudian mereka berkunut mendoakan bagi orang-orang beriman, wayal an al kafarah, dan melanat orang-orang kafir. Wal kunut fi sholatil maghrib, dan juga kunut di dalam sholat maghrib, dan melanat orang-orang munafik di dalam kunut dan meninggalkan kunut. Seperti itu ya pembahasan tentang kunut. Masih ada waktu? Hah? Berapa menit lagi? 5 menit sudah ya. Masih ada 2 hadis masalah kunut ini. Tapi nanti nanggung ya. Ya, nanggung. Ya. Jadi dari hadis-hadis tadi intinya apa? Intinya Malikiyah dan Syafi'iyah kunut subuh itu sampai selamanya. Adapun Hanafiyah dan Ahmad itu tidak ada kunut, yang ada kunut nazilah berdasarkan hadis-hadis tadi. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.